channel. Di video kali ini aku mau sharing cerita, bukan cerita sih, ini emang pengalaman aku sewaktu aku tertipu di bisnis Kinet MLM, multi level marketing. Nah, jadi buat kalian yang pernah diajak atau pernah menjadi korban juga pasti tahu ya yang namanya Kinet itu. Jadi awalnya aku baru lulus sekolah, terus aku cari kerja, aku cari loker lewat Facebook, di grup Facebook itu kan banyak loker ya. Terus di situ aku posting, lalu terus tiba-tiba ada yang inbox aku nawarin kerja. Terus aku kan nanya gitu, kerja di mana, di bagian apa. Terus dia bilang kerja di Solo, di bagian, pokoknya kerja di Solo di bandara, tapi bagiannya dia nggak ngasih tahu ya. Terus aku nanya ini bla 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 bla, akhirnya aku deal buat berangkat ke sana. Terus besokan harinya aku berangkat ke sana. Sampai di sana aku diajak, katanya sih mau interview ya, tapi sesampainya di sana itu bukan di bandara tapi di hotel. Ini pikirannya gitu. Di hotel itu aku lihat banyak banget orang ya, mungkin ada 100-an orang. Nah di situ kan aku nunggu ini, habis duhur sekitar jam 1 itu baru masuk ke dalam. Terkira di dalam tuh nggak ada orang ya, cuma satu atau dua. Ternyata udah pada ngumpul kayak semut, udah pada ngumpul kayak orang nerima sembako gitu. No. Terus ya di situ lama dengerin ini itu, pokoknya ceramah lah, orangnya pakai jas, pakai blazer, pokoknya pakaiannya kayak orang kaya gitu ya. Terus di situ aku belum paham, belum mudeng, masih bingung ya. Terus dengerin aja, dengerin. Habis itu sampai sore jam 5 atau jam 6 baru selesai. Terus keluar habis itu dijelasin lagi sama yang ngajak aku tadi. Katanya, dia bilangnya gini, kamu sebenarnya nggak kerja di bandara, tapi aku ngajak kamu itu untuk ikutan bisnis ini itu. What? Lah kok bisnis, kan di sini aku niatnya mau kerja ya kan. Nah di situ dijelasin lagi, katanya ini tuh bisnis untuk merubah masa depan. Terus kerjanya juga gampang, cuma mengajak dua orang udah ngajak dua orang. Terus habis itu jelasin lagi kalau mau ikut, ada niat ikut, harus ada apa, modal. Nah modalnya itu yang sangat lumayan lah. Modalnya itu cuma 8 juta. Wow. Kerja aja belum ya kan. Dan di situ tuh pikiranku tuh bingung, serba bingung, mau ikut nggak ada uang, ikut mau pulang juga bingung kan, niatnya mau kerja ya kan. Terus aku di situ ibaratnya kayak dipengaruhin gitu ya sama teman aku, pengaruhin supaya aku tuh mau ikut, mau gabung. Dan akhirnya aku putuskan untuk gabung, tapi belum ada uang. Nah terus aku dikasih solusi tuh sama temen aku, katanya suruh minta sama orang tua, bilangnya suruh berbohong gitu, suruh bilangnya uang jaminan buat kerja masuk bandara. Nah, cerita aku udah dapet uang, aku udah gabung, dan tugas aku tuh tinggal ngajak 2 teman. Nah aku setelah gabung itu berusaha nyari teman sekolah, teman Facebook, pokoknya dari mana aja aku ajak ya. Nah alhamdulillah aku ngajak teman sekolahku itu, dia ikut mau, terus dia juga ikut gabung ya. Tapi baru sehari dia gabung nyerahin uang itu lah, udah mau pulang. Terus setelah temanku itu pulang yang baru gabung itu, pikiranku kan mulai bingung lagi, kacau lagi, apakah aku harus ikut pulang gitu. Nah terus temanku yang ngajak aku tuh nasihatin aku, motivasi aku supaya jangan pulang, tetap berusaha, tetap semangat gitu ya. Udah aku manut lah, ibaratnya nurut gitu. Oh ya, setelah kita gabung itu kan dapat yang namanya sertifikat tuh, kayak hak usaha itu warnanya kuning ya. Terus dapat cakra Naruto
dapat cakra, pokoknya bola kaca warnanya hijau itu. Akhirnya aku bisa gabungin 2 orang. Nah, aku pikir kan gabungin 2 orang itu berarti udah tugasku udah selesai ya kan, tapi ternyata enggak seperti itu. Walaupun aku udah gabungin 2 orang, tetap aku harus masih bawa orang supaya sistem aku tuh cepat berkembang, katanya gitu. Nah, akhirnya aku semangat buat ngajak orang entah dari manapun itu, entah kenal atau enggak kenal, aku ajak sampai aku udah ngehubungin mungkin ada 5 atau 6 orang ya. Nah, di bawah aku juga udah ngehubungin lagi, otomatis kan udah jalan tuh sistem. Nah, di situ aku nanya sama leaderku tadi yang ngajak aku itu, udah kan udah jadi leader. Aku nanya sama leaderku, kenapa komisiku kok nggak turun. Terus si leaderku itu jawabnya gini, gampang banget, kamu ngajak orang dulu baru komisimu turun. Lah, aku kan dari awal udah ngajak, udah gabungin banyak orang, kenapa harus kayak gitu terus ya kan. Terus aku dalam hati gini, kamu aja nggak pernah ngajak gitu, begituin semua. Terus dianya kan kayak marah gitu ya kalau ditanyain soal komisi. Pasti setiap leader kalau ditanyain soal komisi pasti dia nggak mau jawab atau nggak mau bahas kalau masalah komisi gitu. Tapi aku nggak nyerah sampai situ. Aku cari-cari informasi ya, maksudnya tentang kinet ini penipuan atau enggaknya. Pokoknya aku searching di Google, banyak sih yang bilang penipuan. Terus aku diem ya. Terus aku tuh tanyain sama teman-teman di situ yang udah gabung, terus sama leaderku juga, kenapa banyak berita yang bilang kalau kinet ini penipuan. Tetap pasti leadernya tuh nggak mau jawab, maksudnya dia bilangnya cuma udah biarin aja, namanya juga orang iri, pasti ya bilangnya penipuan gitu. Pokoknya kalau ada anggota yang pikirannya udah negatif atau ingin keluar, pasti langsung dikasih motivasi, kasih arahan biar tetap bertahan di situ. Untuk kalian yang tinggal di Solo atau orang Solo, orang Klaten, atau ada yang orang Sragen, pasti sering banget lihat anak-anak muda yang kadang itu naik tumpangan, atau bahasa Jawa timurnya bonek, naik tumpangan mobil atau truk-truk besar gitu. Soalnya dulu waktu aku ikut kinet itu operasinya di Klaten, di Solo, sama Sragen, itu pasti 3 tempat itu. Singkat cerita, aku jalani di kinet ini ya sekitar 6 bulan. Nah, leaderku itu yang ngajak aku itu beli mobil, padahal aku mikir dia tuh nggak pernah ngajak. Selama aku diajak dia tuh nggak pernah ngajak orang, dia cuma ngajak aku, udah habis itu nggak ngajak siapa lagi. Lah kok bisa beli mobil gitu ya? Bisa lah, orang sistemnya banyak di bawahnya dia kan, aku yang ngajak semua. Nah, pas waktu dia beli mobil tuh aku nggak percaya kalau itu emang hasil dari kinet. Terus aku selidiki sendiri gitu kan, tapi aku nggak berani ngomong langsung sama leaderku itu kalau itu hasil kinet atau bukan, nanti lama-lama juga kebongkar sendiri ya kan. Terus aku jalani terus sampai aku mentok, sampai aku bingung, nggak punya uang. Terus aku hidup di Cinet itu, ya Allah, nelangsa. Pokoknya kalau orang tua kita tahu kita kehidupannya seperti itu di Cinet, pasti nggak bakalan dibolehin. Soalnya di Cinet itu jarang makannya aja 1 hari sekali. Terus sering puasa Senin Kemis. Terus nggak punya uang, kalau pengen makan sesuatu harus apa coba, harus minta ke tetangga di situ. Ya Allah, kalau keinget waktu di Kinet rasanya gimana gitu, sakit. Tapi kalau misalkan kita tuh ngajak orang itu datang ke situ, nah itu kesempatan buat anggota Kinet itu buat manfaatin orang yang baru datang itu. Pasti kan orang yang baru datang kan punya uang kan,
Nah, dimanfaatin tuh sama anggota-anggota Kinet, entah minta dibeliin makanan lah, atau minta dibeliin bensin atau apalah. Pokoknya anak-anak Kinet itu gayanya serba wah, serba mewah pokoknya, tapi uangnya tuh nggak ada. Nah, terus aku pas di Kinet itu 1 tahun, tepatnya aku gabung Desember 2016, terus aku juga keluarnya Desember 2017. Itu pas 1 tahun aku keluar, dan aku keluar dari Kinet itu nggak bawa apa-apa, uang sepeser pun aku nggak bawa. Aku pulang dari Solo ke rumah, itu orang tua aku yang transferin uang ke aku untuk ongkos pulang. Dan setelah aku keluar dari Kinet, aku baru sadar kalau Kinet itu emang benar-benar penipuan, cuma memainkan uang. Lalu mobil yang mereka pamerkan, motor-motor Warrior yang mereka pamerkan, itu sebenarnya bukan dari hasil Kinet, tapi itu mereka ngambil secara kredit, lalu mereka bayar angsurannya juga sendiri, entah itu jual barang apa atau minta orang tua atau apa, yang pasti bukan hasil dari Kinet. Soalnya aku dulu pas gabung ada satu orang leader cewek ya, dia tuh udah bisa beli mobil, katanya udah bisa beli mobil, dan mobil itu katanya udah milik dia, atas nama dia gitu ya katanya. Lah kok pas dia keluar dari Kinet, kenapa mobilnya nggak dia bawa, maksudnya nggak dia bawa pulang ke rumah dia, kenapa mobilnya ditinggal di tempat presentasi. Nah, dan sampai sekarang pun masih banyak yang menjalankan bisnis itu, padahal udah tahu bisnis itu penipuan. Dan intinya itu di Kinet itu semua cuma ibaratnya dunia maya, bukan dunia nyata ya, cuma tipuan mata aja. Jadi buat kalian yang baru lulus atau cari kerja, hati-hati, karena banyak yang ngasih loker palsu tapi ujung-ujungnya diajakin bisnis enggak jelas. Mending uangnya ditabung sendiri. Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian ya. Yang penting hati-hati kalau mau nyari kerja ya, pokoknya harus hati-hati, jangan sampai kayak aku. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa